Dunia pendidikan geger. Pada seleksi penerimaan mahasiswa baru menggunakan ujian berbasis komputer atau UTBK 2025 ditemukan sejumlah kasus kecurangan. Yang paling menghebohkan, temuan praktek kecurangan 7 peserta ujian di kampus Universitas Sumatera Utara. Mereka menggunakan kamera kecil tersembunyi yang diletakkan di behel gigi, kacamata, dan kancing baju. Kasus ini menambah daftar panjang kecurangan UTBK 2025. Sebelumnya, di Institut Teknologi Bandung, panitia pelaksana ujian menemukan modus kecurangan terbaru. Terdapat beberapa peserta yang menjadi joki mengganti foto identitas dirinya dengan teknologi AI sehingga sulit untuk dideteksi. Lantas, bagaimana cara pelaku joki melakukan aksinya dan berapa keuntungan yang mereka dapatkan? Kami bertemu Uji yang mengaku menjadi joki ujian perguruan tinggi 5 tahun yang lalu. Berawal dari ajakan teman satu organisasi di kampus, Uji pun mulai tercebur di dunia perjokian. Awalnya sih sempat ragu ya. Saya nanya juga gimana nih ke teman dekat lah kayak gitu ya. Wah kayaknya sih. Tapi kata saya lumayan juga sih penghasilannya kan. Ya udahlah akhirnya saya ambil, saya jalanin, ya lumayan juga. Tetap aja kan kayak uang kayak gitu kan udah langsung cepet habis juga kan, makanya tertarik terus dapat terus kayak gitu. Modus praktek kecurangan dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya dengan pemalsuan identitas diri. Pelaku joki memakai foto dirinya untuk ditempelkan pada data klien. Hal itu bisa dilakukan karena pengawasan yang cenderung lemah. Yang awal saya pernah langsung masuk aja, jadi kartu ujian, pengawasnya ada, cuma nunjukin kartu ujian, kemudian nyari kursi. Tak hanya memalsukan identitas, pelaku joki pun memiliki cara lain untuk meloloskan klien peserta ujian. Klien masuk ke dalam ruangan untuk kemudian keluar dan bertukar posisi dengan joki yang sudah menunggu di toilet. Itu udah nungguin dari awal dia masuk sampai akhir kayak gitu. Kayak misalkan dia 5 menit, 10 menit di dalam, pas kerjain, pas udah mulai, dia ke toilet, kita langsung masuk. Tetapi cara ini hanya bisa berhasil jika joki sudah bekerja sama dengan pengawas ataupun panitia. Tak hanya sekedar memperlancar pertukaran peserta dengan joki, panitia juga memberikan bocoran soal. Biasanya ada komisi berapa persen kayak gitu. Karena biar mempermudah juga kan, kita kasih kode atau di di kertas jawabannya dikasih kode abjad A, B, C kayak gitu, biar menandakan bahwa ini kita udah kerja sama ini gitu. Tetapi jika tidak ada pengawas yang bisa diajak kerjasama, maka joki menyiapkan strategi yang lain. Mereka akan memilih tim dengan penampilan yang mirip dengan klien agar bisa mengelabui pengawas ujian. Kita alihin ke teman. Kalau misalkan pesertanya cewek, ya udah berarti teman saya yang masuk kayak gitu. Jadi bagi komisi aja. Misalkan dia buat dia 80%, buat kita 20%. Saling enak aja kayak gitu. Dengan ancaman penjara paling lama 8 tahun dan atau denda 2 miliar rupiah, menjadi joki memang punya resiko yang cukup tinggi. Tak heran bayaran joki bisa mencapai puluhan juta rupiah tergantung jurusan yang dipilih. Semakin tinggi grade jurusan yang dipilih, semakin besar pula bayarannya. Kalau harga bisa dilihat dari universitas favorit, kemudian tarifnya juga lumayan kan. Kalau misalnya universitas favorit juga kan dari kebanggaan dari siswanya, gue masuk universitas favorit ini ya. Akhirnya kita tembak aja harganya, mungkin bisa nego-nego sedikit lah. Kalau biasanya saya 60, kemudian 40% itu dibagi 3 orang. Selama 3 tahun menjadi joki, Uji selalu berhasil meloloskan peserta ujian. Pria 26 tahun ini menyebut biaya joki terbilang lebih murah daripada tarif resmi masuk perguruan tinggi jalur mandiri. Kita cari opsi, dia milih berapa prodi, berapa universitas kayak gitu.
Biasanya sih dari satu universitas bisa ngambil 2 prodi yang dia sukai ya. Kayak gitu. Jadi misalkan prodi yang utama dia nggak lulus, bisa ke opsi 2 atau 3. Setiap tahun, pelaksanaan seleksi masuk perguruan tinggi negeri memang selalu menjadi perhatian. Dilihat dari catatan sejarahnya, seleksi PTN pertama kali dilakukan pada tahun 1976. Tetapi baru 8 tahun setelahnya, praktek joki mulai tercatat. Saat itu, lebih dari 10 perguruan tinggi negeri melakukan ujian secara serempak dalam sistem penerimaan mahasiswa baru atau SIPENMARU. Meskipun kini telah berubah nama menjadi SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes, masih banyak ditemukan pelaku joki. Nah, di tahun ini sudah mulai canggih nih perkembangan kecurangan-kecurangan itu. Meskipun yang didapat dari apa yang terjadi kecurangan-kecurangan itu nggak terjadi di UI. Seperti misalnya mungkin pernah dengar ya, ada yang menggunakan kamera di kancing bajunya. Kemudian juga dengan yang handphone. Handphone itu sebenarnya sudah diantisipasi oleh panitia bahwasanya peserta itu tidak diperbolehkan untuk membawa handphone ke dalam ruangan. Bahkan, semakin maju teknologi, semakin banyak pula cara yang digunakan para joki. Kalau yang sekarang yang canggih-canggih itu biasanya, artinya ketahuannya setelah terjadi. Gitu ya. Jadi misalnya menggunakan kamera, kemudian yang paling baru nih katanya di bezel gigi itu katanya ada kamera. Nah, mungkin kameranya itu dipakai untuk memotret layar monitor yang ada soalnya, kemudian mungkin pakai hearing aids, terus ada seseorang di sana yang menjawabkan soal-soalnya mungkin. Tak bisa dipungkiri, pengawas ujian memang kesulitan untuk mengetahui praktek kecurangan para pelaku joki. Pasalnya, mereka tak bisa langsung memeriksa peserta yang dicurigai. Sejauh ini yang kelihatan mungkin dari kegelisahan, tapi kalau gelisah itu kita nggak bisa menuduh juga dia melakukan kecurangan kalau belum ada buktinya ya. Nah, yang lebih seru lagi kalau melibatkan anak-anak Gen Z sekarang ini ya, itu mereka melakukan, misalnya sudah pernah ujian di tanggal berapa, mereka itu punya grup, bisa menceritakan, bisa WA-an gitu di kelas, terus bisa memanfaatkan kelengahan pengawasnya, bisa menggunakan handphone yang bisa diselundupkan itu untuk menjawab soal-soal. Biaya masuk PTN dengan cara seleksi nasional memang jauh berbeda dengan jalur mandiri. Pendaftaran SNBT hanya sebesar Rp200.000, sedangkan jalur mandiri bisa mencapai 3-4 kali lipat. Belum lagi jalur SNBT yang tidak diwajibkan membayar uang pangkal ataupun iuran pengembangan institusi. Berbeda dengan jalur mandiri yang biasa dipungut berkisar 20 hingga 30 juta rupiah. Dengan hanya 30% peserta yang diterima, ujian masuk perguruan tinggi negeri masih menjadi salah satu yang tersulit bagi para calon mahasiswa. Lantas jika begitu, sampai kapan praktek joki ini akan berlangsung?